Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Asteria. Saya Kana Salsabila Baitama. Saya Syarisa Gita Balkis. Saya Erwan Saputra. Saya Enrico Saputra. Saya Fahri Malana Pala. Jadi di sini kami akan membuat tugas bahasa Indonesia tentang sejarah. Selamat menyaksikan. Naskah drama persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Scene 1. Berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintah penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang kejahatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Terhadap siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang menjatuhkan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang tidak ada lagi wewenang dengan kita. Kita harus memanfaatkan situasi ini. Perdebatan golongan muda dan golongan tua. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lain untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Penganggasan Tinur, nomor 17 Jakarta pada pukul 20.00 WIB. Teman-teman sekalian, apakah kalian telah mendengar kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Bersama saya dan Sukarni berkumpul dengan Sahir. Dia mendengar saluran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita berada dalam vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan masalah itu. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus berbagi tugas. Kediaman Soekarno, Jalan Pengagasan Timur, nomor 56 Jakarta pada pukul 20 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok situ. Dan seretlah leherku. Potonglah malam ini. Jangan nunggu esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutunya. Dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa seperti di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira dan saudara telah sanggup menompang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kau perhatikan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindak kamu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika hal ini terjadi? Pertumpahan darah. Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar.
Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung, karena kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang biar tidak ada hal yang diinginkan akan terjadi. Nah, saya sangat setuju. Menurut saya hal ini sangat penting. Sebaiknya kita bicarakan lagi sidang PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. Lalu bagaimana dengan golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nantinya semuanya akan berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Ya, Bung. Berunding, kepala golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar. Setelah kami berunding tadi, kami menentukan untuk tidak bergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Penculikan Soekarno dan Muhatta oleh para pemuda. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Segera mungkin akhir mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari gesakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 WIB, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut serta kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian semua untuk diasingkan agar terhindar dari bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda, Bung, ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Dan Muhatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kala golongan pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Suberjo pada pukul 8 pagi. Apakah kalian tahu keberadaan Bung Karno dan Muhatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan kepada mereka di mana mereka sekarang dan aku akan menjamin keselamatan mereka. Ketika kembali ke Jakarta, aku akan menjamin kemerdekaan untuk esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, Nak? Baiklah, kami akan menunjukkan di mana Rengas Dengklok. Kayaknya kau bisa antar kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya. Baiklah, naik kami. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Mengapa saudara mengajak kami ke sini? Maafkan atas kelancaran kami, Bung. Ini untuk keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang itu hanya janji manis sekala saja? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah kalian selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan segera saja demi rakyat yang bertahun-tahun diperdaya oleh penjajah Jepang. Mereka berhak dan sekaranglah saatnya yang tepat. Tenang saudara sekalian, mari
bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tak perlu ada ketegangan, oke? Perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan di Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya ikut campur Jepang. Pada pukul 17 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhatta. Syukurlah kalau kalian baik-baik saja. Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kemerdekaan yang dilaksanakan? Bagaimana kalau besok pemuda sudah siap di Jakarta? Ya, jika mungkin besok kita melakukan besok lagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan, maupun tua maupun muda, kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rumah Laksamana Maeda, perumusan teks proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23 WIB. Rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membahas tentang naskah proklamasi kemerdekaan? Tapi kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Nah, di mana kalau di rumah Laksamana Maeda? Ayo, Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu waktunya Laksamana Maeda. Kami ingin menyampaikan untuk keesokan harinya. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan MB Diah melaksanakan Soekarno. Menyaksikan Soekarno, Muhatta, dan Mr. Ahmad Suberjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 WIB dibacakan rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya. Di depan dihadiri di dekat rumah berada di rumah Laksamana Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbul persoalan tentang siapa yang mentandatangani naskah proklamasi. Sebaiknya naskah itu jangan sampai ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Oh benar, nah. Terus bagaimana ini, Bung? Apakah ada solusi buat kalian untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah lainnya ini dihadiri dan ditandatangani oleh seperti Amerika, kita ditandatangani teks deklamasi? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks ada 2 orang, yaitu Bung Hatta dan Wakil Bung Hatta. Bagaimana? Usulan bagus, bagaimana pendapat kalian semua? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah baik-baik. Baik, Bung.
Yuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirim kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat itu juga, Soekarno dan Ibu Pahwawati sampai di kediaman. Mereka berbicara sejenak. Alhamdulillah akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratama. Bukankah kita belum ada bendera? Lalu bagaimana itu? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang melanjutkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sang Saka. Dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah. Sebaiknya Bapak bersiap-siap menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Penganggasan Timur 056 di pelangsungan proklamasi kemerdekaan. Sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera ini merah putih sebagai petanda awal kita kejayaan bangsa Indonesia. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Siap. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh perjuangan Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya Mr. A.A. Maris, Hoscok Loronito, Otos Ikhsan Dinati, Ki Haja Dewantara, M. Tabrina, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening saat Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang lantang dan mantap. Soekarno pun membaca pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Beliau juga sempat membacakan pidato. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadirin di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dan dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratusan tahun lamanya gelombang aksi ini kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pembukaan rakyat Indonesia dalam berbagai penjuruan bergabungnya untuk memusyawarahkan, dan permusyawaraan ini saya sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini saya menyatakan kebetulan tekad itu. Dengarkan proklamasi ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, hal-hal yang mengenal pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. dan lain-lain Jakarta, diselenggarakan Hati, dengan 11 cara atau 12 bulan 8 tahun dan dalam tempo atas nama yang bangsa Indonesia Soekarno Hatta. sesingkat-singkatnya. Kemudian dikibarkan bendera Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itulah yang telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus beraspirasi dalam rangkaian mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodai. Kita harus bisa membalas budi para perjuangan tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jika ada salah maka maafkanlah ya. Apa yang lanjut Jepang? Lebih tahu ini. Oh, itu aku tambah tadi juga datang. Ini batang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak. No, problem deh. But what the hell, boy? Hei kalian. Ohayo, お兄ちゃん。